Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Ibu Elihdia Praptanti dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Menjaga Hak Hidup Binatang. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 20 sampai 23 bersama saya Theophilus Nathanael. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama bersatu di dalam doa. Ya Allah, betapa kami bersyukur bahwa pada saat ini kami dapat bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami renungkan, kami pelihara, terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun dan tolonglah kami Tuhan, ilhamilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami memohon dan kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 22. Dan saya akan bacakan ayat ini untuk kita semua. Allah memberkati semua itu, firman-Nya, berkembang biaklah, serta penuhilah air di laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Laut yang luas sering tampak indah dan menenangkan. Namun di balik keindahannya, banyak makhluk hidup sedang menghadapi ancaman serius. Kita bisa membayangkan banyak penangkapan ikan secara berlebihan, penggunaan bom atau racun, serta perusakan terumbu karang yang membuat kehidupan laut semakin terdesak. Banyak ikan kemudian kehilangan habitat, tumbuhan laut menjadi rusak, dan keseimbangan ekosistem laut pun terganggu. Akibatnya bukan hanya hewan laut saja yang menderita, tetapi juga manusia yang bergantung pada laut. Dan kerusakan ini kerap terjadi karena manusia lebih mementingkan keuntungan tanpa kemudian memikirkan, mempertimbangkan dampaknya bagi makhluk hidup yang lain. Dalam bacaan yang kita baca dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 23 dikisahkan bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluk laut. Bahkan Allah memberkati mereka dan berfirman agar mereka berkembang biak serta memenuhi laut. Dan inilah pertama kalinya Allah mengucapkan berkat bagi ciptaannya. Dalam berkat tersebut 3 kata kerja, yaitu berkembang biak, bertambah banyak, dan memenuhi, disusun secara berurutan untuk menegaskan pentingnya kelangsungan hidup makhluk-makhluk ini. Sehingga kehidupan mereka bukanlah satu kebetulan, tetapi bagian dari rencana Allah yang indah. Dan oleh karena itu, tindakan yang kemudian merusak apalagi memusnahkan kehidupan laut adalah tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Teens, kita semua dipanggil untuk menghargai, menjaga, memelihara ciptaan Tuhan, bukan merusak ciptaan Tuhan. Marilah kita memulai dari hal-hal yang sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan, kita kurangi penggunaan plastik. Marilah kita ajak lebih banyak orang untuk bisa menyadari pentingnya menjaga kehidupan makhluk ciptaan Tuhan. Dan dengan langkah-langkah kecil yang kita lakukan bersama ini,
Kita diharapkan bisa membantu untuk menjaga hak hidup makhluk-makhluk di laut dan juga mewujudkan dunia yang lebih baik sesuai dengan kehendak Allah. Demikian renungan untuk hari ini. Marilah kita bersama menutup di dalam doa. Tuhan Allah, pada saat ini dalam renungan yang kami baca, kami diundang untuk menjaga kehidupan laut dan juga kehidupan segenap alam ciptaan. Tuntun dan tolonglah kami Tuhan agar firman ini dapat kami pelihara, juga dapat kami lakukan dengan nyata di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami untuk dapat menjaga dan memelihara sesama ciptaan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, dan kami memohon agar hikmat Tuhan dapat senantiasa menuntun kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami memohon di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.